Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para pendengar di mana saja berada, tentunya kita akan ikuti bersama bincang gemilang pencegahan COVID-19 di dinasti wisata bekerjasama dengan KPID Nusa Tenggara Barat dan Humas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di mana narasumber kita pada kesempatan hari ini yaitu Kadis Pariwisata Lombok Timur, yaitu Dr. Haji Muhammad Mugni SN MPDM.com, dan narasumber yang kedua yaitu Ketua Forum Pokdarwis Lombok Timur yaitu Bapak Zainul Padli. Oke, baik para pendengar di mana saja berada, selamat mengikuti acara kami yaitu bincang gemilang. Selamat mendengarkan. Wabarakatuh. Baik para pendengar di mana saja berada, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini hadir di tengah ruang dengar Anda yaitu program acara Bincang Gemilang di edisi hari Selasa tanggal 1 September 2020. Pada program acara ini kita akan mengangkat sebuah tema yaitu Nurut Tatanan Baru di Era Pandemi dengan tema pencegahan COVID-19 di destinasi wisata. Baik para pendengar di mana saja berada, kita sapa dulu untuk semua para pendengar kita yang lagi mendengarkan gelombang 92 FM Radio Cendekia Lombok. Mudah-mudahan semua kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Semua dijauhkan dari bala ya, terutama COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar di mana saja berada, pada kesempatan hari ini di acara Bincang-Bincang Gemilang ini, alhamdulillah sudah hadir ya narasumber kita ya, dua orang, yaitu yang pertama yaitu Kadis Pariwisata Kabupaten Lombok Timur yaitu Dr. Haji Muhammad Mugni MPDM.com. Kemudian yang kedua yaitu Muhammad Zainul Padli. Beliau adalah Ketua Forum Pokdarwis Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Lombok Timur. Ya, kita sapa dulu untuk narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kadis. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya pada kesempatan sore hari ini? Alhamdulillah sehat, walafiat. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Lombok Timur sehat juga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk narasumber kita yang kedua yaitu Pak Zainul Padli, gimana kabarnya pada kesempatan sore hari ini? Alhamdulillah baik dan Alhamdulillah sehat walafiat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu narasumber kita ya pada kesempatan sore hari ini. Baik, semutan jari RCL 92 FM. Kita akan berbincang-bincang sedikit ya terkait tentang tema kita yaitu pencegahan COVID-19 di destinasi wisata kita, terutama di Kabupaten Lombok Timur ini. Ya, telah hadir narasumber kita Kadis Pariwisata Kabupaten Lombok Timur langsung. Alhamdulillah bisa hadir menemani kita untuk program acara Bincang Gemilang Nurut Tatanan Baru di Era Pandemi ini. Ya, berbicara tentang pariwisata ya, Bapak narasumber kita, terutama Bapak Kadis. Ya, sejak awal tahun 2020 ini ya, pandemi COVID-19 ini sudah menjadi pandemik dunia atau global ya. Ya, jadi dengan COVID-19 ini tentunya banyak sekali dampak yang dirasakan, terutama untuk sektor pariwisata. Tentunya tidak ketinggalan, baik sektor ekonomi, pariwisata semua kena dampaknya ya. Sektor pariwisata ya, banyak sekali tentunya ya yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Masalah pariwisata, kita mengundang orang banyak ya, mobilitas pergerakan orang untuk kita undang banyak di tempat wisata, sementara di masalah COVID-19 ini melarang orang untuk keluar rumah dan sebagainya. Itulah masalahnya yang sekarang ya. Kemudian di awal Maret kalau nggak salah bulan kemarin ya, Dinas Pariwisata juga sudah mengeluarkan surat edaran untuk menutup semua lokasi
destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Kemudian baru pada bulan Juni kemarin ya membuka kembali. Ya, ini bagaimana pandangan Bapak ya sehingga mengeluarkan kebijakan di masa masih pandemi COVID-19 sampai sekarang ini. Ya, kami minta untuk Bapak Kades langsung untuk memberikan. Terima kasih para pendengar RCL yang kami hormati, masyarakat Bumi Selaparang. Mudah-mudahan mendengar radio Cendekia Lombok yang dipancarluaskan dari Pondok Pesantren Cendekia Rupiah Murni Indonesia Imal yang berlokasi di Dusun Ailoma, Desa Toya. Ya, jadi saya selalu bilang di mana-mana bahwa antara COVID-19 dengan pariwisata itu kontradiksi. Karena berwisata adalah datang ke suatu tempat dengan tujuan tidak bekerja. Konsep pariwisata itu make someone coming and stay long time in one place in the other place. Jadi buatlah seorang itu datang dan tinggal lama-lama di suatu tempat, di suatu destinasi. Tapi kalau COVID itu stay at home. Jadi kalau mau COVID segera selesai, maka semua kita diam di rumah. Nah, dengan diam di rumah itu maka rantai penyebaran itu akan terputus. Iya. Nah, oleh karena itu, karena konsepnya stay at home dan berwisata itu mendatangkan orang, maka untuk bisa menghindari COVID-19 itu penyebarannya, maka pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur mengeluarkan kebijakan untuk kita menutup seluruh destinasi yang ada di Lombok Timur. Nah, itu kita tahu bahwa bangsa negara kita ini kena pada awal Maret dan pada pertengahan Maret sudah masuk di NTB. Dan pasien pertama itu berasal dari Lombok Timur, satu dua itu dari Lombok Timur. Nah, hal inilah yang mungkin menyebabkan Pak Bupati sangat responsif untuk mengambil kebijakan bagaimana kita bisa mencegah, kita bisa membatasi, kalau bisa kita menghapus COVID itu dari daerah kita. Maka di luar edaran Pak Bupati dan kami Dinas Pariwisata melanjutkannya. Ya, tanggal 26 Maret 2020 kami mengeluarkan edaran seluruh destinasi Kabupaten Lombok Timur itu ditutup ya. Nah, jadi dari dalam pandemi COVID-19 ini yang paling berdampak terhadap itu adalah aktivitas pariwisata. Oleh karena itu nih Pak Darwi sering apa yang kita lakukan Pak Kades. Maka saya bilang kepada mereka, kita tidak bisa bertahan di pariwisata. Untuk saat ini kita harus mengalihkan profesi kita, bekerja di tempat yang lain. Kalau Anda pengawas, ngawas dulu. Kalau Anda bertani, ya bertani dulu. Kalau Anda guru atau yang lain silakan. Jadi beralih itu dari pariwisata. Kalau bisa kita mengembangkan destinasi kita, ya Pak Darwis itu kan berada di desa, maka dia kita harapkan membenahi destinasi di desa-desa wisata kita. Ya, alhamdulillah teman-teman ini di Pak Darwis, jadi banyak yang membenahi destinasinya, ada yang mengatur jalannya, ada yang menanam pohon dan sebagainya. Iya, itu hikmahnya. Nah, itu hikmahnya. Nah, tetapi karena seperti dikatakan COVID ini entah sampai kapan dia akan selesai, tidak ada yang tahu karena vaksinnya juga belum ditemukan, sehingga Pak Presiden bilang ya kita harus berdampingan. Jadi kita harus hidup bersama COVID. Ya, kita tahu COVID itu ada, tapi aktivitas ekonomi harus jalan. Karena kalau stay at home ya kita akan seperti katanya orang-orang itu kan diam di rumah. Mati, kelaparan, keluar juga kena dengan COVID. Nah, sekarang bagaimana kita keluar bekerja tetapi tidak kena dengan COVID? Oleh karena itu harus taat kepada protokol COVID. Nah, oleh karena itu pada tanggal 20 Juni 2020 Pak Bupati itu memerintahkan saya sebagai Kades Pariwisata itu untuk buka seluruh destinasi. Bukalah seluruh destinasi itu silakan, tetapi dengan taat kepada standar pencegahan COVID-19 dengan konsep 4M. Apa 4M itu? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ya, kita langsung lanjut ke Bung Padli sekarang ini sebagai Ketua Forum Pok Darwis, juga sebagai pelaku pariwisata juga ya, mengetahui seluk-beluknya ya, bahkan aktivitas di pariwisata itu seperti apa. Bagaimana pandangan Bung Padli sendiri sebagai pelaku pariwisata menanggapi kebijakan pemerintah yang menutup semua destinasi wisata yang kemarin itu? Ya, kalau kami dari pelaku wisata memang karena di masa pandemi ini
hal yang biasa sebenarnya. Nah, kemudian dengan kebijakan yang baru ini, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur membuka semua destinasi yang ada di Lombok Timur ini, kami berasa bersyukur dan menyebutkan dengan Bapak Kepala Dinas selalu bersosialisasi ke semua destinasi wisata ini tentang 4M tadi. Saya kira kalau protokol kesehatan ini selalu kita gunakan di semua destinasi wisata ini, saya kira fine-fine saja, karena kita ini di pariwisata ini menjual jasa. Salah satu jasanya sekarang yang kita jual adalah protokol kesehatan COVID. Protokol kesehatan. Ya, jadi kita berharap kebijakan ini terus disempurnakan. Dan kita sudah melihat walaupun untuk saat ini hanya wisatawan lokal saja yang lalu lalang di destinasi ini, tetapi kita bersyukur karena geliat ekonomi sudah mulai ya membaik ya. Iya. Jadi sekali lagi kita berterima kasih terutama kepada Dinas Pariwisata Lombok Timur, Bapak Bupati Lombok Timur yang sudah berkenan, karena memang kami yang paling terpukul kena dampak sekali dengan COVID-19 ini. Kita berharap disempurnakan lagi sehingga Bandara Syekh Zainuddin Lombok bisa dibuka sehingga tamu-tamu dari luar negeri bisa datang seperti itu. Iya. Ya, itu dia ya. Jadi kemudian kita ke Kadis Pariwisata sekarang ini. Setelah mengeluarkan kebijakan untuk menutup semua destinasi wisata kemarin, tentunya kita tidak berlepas tangan di Bapak Agi. Ya, jadi bagaimana langkah-langkah kebijakan yang dikeluarkan ketika sekarang bulan Juni kemarin sudah membuka kembali destinasi wisata ini, bagaimana langkah dalam mencegah penyebaran COVID-19 khususnya di lingkungan pariwisata ini? Ya, terima kasih. Jadi begitu Pak Bupati merintahkan kita untuk buka seluruh destinasi ada di Lombok Timur, baik yang wisata alam, wisata budaya, wisata religi dan wisata buatan, maka kita langkah kita adalah membuat protokol COVID ala pariwisata. Jadi ada protokol yang harus diikuti oleh para pelaku pariwisata kita, baik yang ada di destinasi maupun yang ada di akomodasi di perhotelan atau di homestay. Nah, itu harus dilaksanakan. Nah, jadi misalnya sekarang destinasi itu, maka dia harus menyiapkan tempat cuci tangan. Nah, itu salah satu poin yang ada di shop yang kami buat, itu standar personal prosedur pencegahan COVID di sektor kepariwisataan. Di destinasi itu harus menyiapkan tempat cuci tangan, termasuk juga di penginapan, di hotel maupun di homestay. Dan kami sangat menyarankan bahwa tempat cuci tangan itu jangan dari ember, tapi itu harus dari gentong atau bom yang dibuat di penaka. Inilah mereka, ini adalah hikmah dari COVID. Nah, kalau kita menggunakan cuci tangan itu dari gentong itu, dari gerabah penaka itu, maka ini hikmah COVID itu. Jadi masyarakat kita di penaka yang selama ini lesu gerabahnya akan bisa bergairah lagi. Nah, saya selalu tekankan begitu kepada pelaku pariwisata, termasuk kepada ketua kelompok sadar wisata, sosialisasikan supaya pakai bom. Jangan pakai ember, karena kalau pakai ember itu tidak ada nilai estetisnya, tidak ada nilai budayanya. Nah, jadi kalau ember kita pakai tidak ada nilai budayanya dan manfaatnya hanya pada pedagang doang. Nah, tetapi kalau kita pakai bom, maka 3 masyarakat Lombok Timur yang dapat manfaat. Siapa itu? Bahkan 4. Jadi orang yang punya truk, dia akan mengangkut tanah itu dengan truknya. Nah, terus yang kedua itu para perajin kita di penangka. Terus yang ketiga itu para penjual kita itu. Jadi 3 kelompok masyarakat Lombok Timur dapat manfaat dengan itu. Alhamdulillah ini di beberapa tempat sudah menggunakan itu. Jadi disiapkan itu tempat cuci tangannya. Di samping juga harus ada termogannya untuk mengecek suhu tubuh dari wisatawan itu yang lebih dari standar supaya disuruh pulang dulu. Jadi jangan lagi masuk di destinasi. Terus yang kedua yaitu di tangan itu dengan sabun kan, air mengalir, dan bong itu kan mengalir dia. Terus yang ketiga pakai masker. Ya, alhamdulillah kami Dinas Pariwisata ada program Kementerian Pariwisata mendistribusikan masker kepada kita sekitar 3.000 sekian, dan itu kita kirim kepada destinasi dan kepada para pelaku pariwisata termasuk ke desa-desa wisata yang dikelola oleh Pok Darwis kita. Nah, itu yang kita siapkan. Nah, itu ada standar prosedurnya, itu harus ditaati oleh masyarakat kita.
Di samping itu menjaga jarak. Bagaimana bisa menjaga jarak? Menjaga jarak itu kapasitas destinasi itu dalam shop kita itu jangan diisi maksimal. Jadi banyak-banyak diisi itu adalah 50%. Misalnya Joben sekarang destinasi dikelola pemerintah daerah, Joben itu isinya 1.000 orang makanya. Misalnya, maka maksimal diisi 500. Nah, petugas kita harus mengatur itu. Dibatasi berarti. Dibatasi. Ya, di kolam, khusus di kolam itu maksimal 30%. Dan selama-lamanya orang di kolam itu maksimal 2 jam. Nah, itu ada kita buat shopnya itu. Nah, sekarang tinggal kita mengawasinya. Nah, tapi pengawasan itu bukan hanya dinas pariwisata, tetapi juga oleh instansi terkait. Kalau kami di pemerintah daerah itu, maka yang mengawasi itu adalah Satpol PP. Nah, tadi untuk membatasi orang bergerak juga bisa perhubungan. Di samping itu kami juga minta bantuan dari Polres, jadi dari kepolisian. Iya. Kemudian untuk Bung Padli ini sebagai forum ya ketua forum Pokdarwis ya seperti apa sosialisasi yang dilakukan ya karena forum Pokdarwis ini sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pariwisata juga bagaimana sosialisasi dilaksanakan ya disampaikan kepada masyarakat ataupun para pelaku pariwisata tentang kebijakan ataupun protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh Dinas Pariwisata sendiri. Ya, jadi salah satu cara kami bersosialisasi yaitu kepada teman-teman khususnya yang ada di destinasi wisata di Kabupaten Lombok Timur ini, karena memang ada di destinasi yang memang ada 2 wisatawan yang masuk, wisatawan lokal maupun mancanegara. Bagi kawan-kawan yang banyak wisatawan mancanegara yang datang itu protokol kesehatannya sudah tidak kita ragukan lagi karena memang para tamu asing ini sangat ketat dalam sangat paham tentunya. Sangat paham tentunya. Tetapi yang sangat seringkali kita susah masyarakat kita terutama masyarakat lokal yang ke destinasi wisata ini ya. Karena protokol kesehatannya gimana ya? Sudah kita informasikan pakai masker, tidak pakai masker. Nah, seperti ini kayaknya memang tepat kata Pak Kadis bahwa kita harus berdampingan. Karena saya kira dulu di zaman kita lihat di zaman kolera dulu bagaimanapun kita tiap hari mengatakan kepada masyarakat bahwa masak air sebelum diminum, tetapi masih saja ada masyarakat kita yang meminum air yang belum dimasak ya. Ketika itu sudah lama sekali kita sosialisasikan, alhamdulillah mungkin sekitar 90% masyarakat itu sudah paham sekarang bahwa meminum air yang paling baik adalah air yang sudah dimasak. Demikian juga dengan COVID ini, dengan tidak henti-hentinya kita selalu bersosialisasi. Setiap pengunjung wajib kita bersosialisasi kepada mereka, mengatakan bahwa silakan cuci tangan dulu, silakan pakai masker. Nanti kalaupun hari itu dia tidak pakai masker, kita bilang nanti kalau kembali lagi ke sini harus pakai masker, seperti itulah. Dan alhamdulillah teman-teman di destinasi wisata terutama kawan-kawan Pokdarwis ini sangat ketat melakukan itu sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan atau yang sudah dibuat oleh Dinas Pariwisata Lombok Timur. Alhamdulillah sampai saat ini masih kita jalankan dan alhamdulillah juga belum ada wisatawan yang kena dengan COVID-19 yang masuk ke destinasi kita, itu yang kita syukuri. Iya, ya alhamdulillah ya. Mungkin sebagian besar wisatawan atau masyarakat kita yang berwisata sudah paham tentunya tentang protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Ya, kemudian dari Dinas Pariwisata sendiri setelah mengeluarkan kebijakan kemudian tentang protokol kesehatan yang diterapkan, adakah mungkin nanti Bung Padli juga bisa memberikan ya penjelasan para pelaku wisata ini yang tidak menerapkan protokol kesehatan ini, apakah ada sanksi sendiri nanti dari Dinas Pariwisata? Ya, terima kasih. Jadi kita di standar prosedur pencegahan COVID-19 di sektor pariwisata yang kita edarkan berbarengan dengan surat pencabutan penutupan itu, bahwa harus ditaati oleh seluruh pelaku pariwisata, baik yang ada di destinasi maupun yang ada di penginapan, di hotel maupun di homestay. Nah, misalnya salah satunya kalau di hotel itu
kamar itu tidak boleh diisi 2 kecuali dia berkeluarga. Nah, jadi kalau dia suami istri baru isi. Tapi kalau dia tidak, maka dia misalnya temannya dia harus dipisah. Jadi satu kamar itu isinya 1. Nah, nanti kenapa? Karena satu hal yang harus kita pahami bahwa orang berwisata itu kegiatan yang direncanakan. Iya. Jadi orang berwisata itu tidak setiap hari direncanakan. Jadi kalau ada pergi ke Joben misalnya, maka harus siap itu biaya untuk ke Joben. Di Joben itu sudah tahu ada kartisnya, maka orang yang ke Joben itu pasti siap uang. Pasti siap. Nah, jadi orang yang siap berwisata itu pasti siap dengan biayanya. Iya, Maksud saya itu bisa saja dinaikkan budgetnya. Nah, kalau 2 orang itu biayanya 500 misalnya, ya kalau 1 orang bisa ditambah. Saya bilang begitu berkelakar dengan para pelaku perwisata terutama yang diakomodasi. Bagi yang tidak melaksanakan maka kita tentu ada tahapannya. Jadi kami akan menegurnya. Nah, setelah teguran tertulis, lisan, terus tertulis lagi juga dia tertulis masih juga, maka yang ketiga itu kami akan tutup. Jadi akan tutup destinasi yang dikelola itu, kami akan tutup homestay atau hotel penginapan yang mereka miliki. Nah, jadi itu pengawasan itu secara berjenjang dari kepala desa, dari Pak Camat, nah, baru dari kita dari Dinas Pariwisata, dari Pol PP, dan masuk dari Dinas Perhubungan dan juga dari pihak kepolisian. Iya, jadi itu yang dilakukan sebagai pengawasan juga ya terhadap kebijakan yang sudah dikeluarkan tentang protokol kesehatan yang diterapkan oleh para pelaku pariwisata. Kemudian ke Bung Padli ya sebagai Ketua Forum Pokdarwes Kelompok Sadar Wisata. Tentunya di lapangan berbagai macam ya yang telah didapatkan dari sejak penyebaran pandemi COVID-19 ini, tentunya dampaknya luar biasa sekali ya untuk khususnya para pelaku pariwisata. Karena kalau kita berbicara pariwisata, komponen-komponen pariwisata itu banyak sekali. Ya, bisa hotel, kemudian restorannya, ya, kemudian tempat-tempat hiburan ya. Jadi sangat merasakan sekali dampak dari COVID-19 ini. Seperti apa ya dampak-dampaknya yang dirasakan oleh para pelaku pariwisata dengan COVID-19 ini? Ya, jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Tiang bersama kawan-kawan sebenarnya selalu mengingatkan bahwa dari dulu kita memang terlena dengan begitunya banyak tamu yang masuk, pengunjung di sana. Jadi kita tidak pernah terpikir bahwa suatu saat nanti akan terjadi seperti sepi ini. Ya, jadi kita belajar banyak dari pandemi ini. Kemudian teman-teman khususnya yang di homestay, kalau yang di hotel sudah terbiasa melakukan itu. Kan kami kalau di homestay itu ganti spraynya itu per tamu pulang. Iya. Tetapi kalau sekarang standarnya seperti hotel, setiap hari harus diganti spraynya. Iya. Baik selimutnya itu ini hikmah dari sebenarnya COVID-19 ini. Dan Tiang selalu menekankan kepada kawan-kawan untuk rajin menabung, karena tidak selamanya hal ini mengapa dia terdampak kepada para pelaku wisata ini, karena dengan memang kita terlena. Tidak pernah terpikir bahwa akan terjadi pandemi seperti ini, sehingga tidak ada persiapan ya, karena tidak ada persiapan sama sekali. Tetapi kami bersyukur melalui Dinas Pariwisata Lombok Timur memberikan kami bantuan berupa sembako yang sudah terkirim ke semua kawan-kawan pelaku wisata nih kita. Jadi insya Allah ke depan, jadi selalu Tiang bersosialisasi, ingat bahwa suatu saat pasti akan terjadi seperti ini, dan rajin-rajinlah menabung seperti ini kita. Ya, jadi itu hikmahnya mungkin betul, lebih sekali. Bersiap untuk menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan ke depannya. Ya, jadi sejak penyebaran COVID-19 ini, mungkin untuk Dinas Pariwisata, adakah bantuan dari pemerintah kepada para pelaku wisata dalam mencegah penyebaran COVID-19 di dinas di pariwisata ini? Ya, terima kasih. Jadi kami dari Dinas Pariwisata di Kementerian yang mengunculkan bantuan, Kementerian Pariwisata RI. Nah, kita diminta untuk mendata para pelaku pariwisata. Jadi masyarakat kita yang bergerak di bidang kepariwisataan, semua sektornya, termasuk yang Pokdarwes, termasuk yang di hotel, di homestay, di restoran dan seterusnya. Di Lombok Timur ini masyarakat kita yang bergerak di bidang kepariwisataan itu sebanyak 1.350
55 orang. Nah, jadi itulah alhamdulillah itulah kita lapor kepada kementerian dan dikirimkanlah kita paket sembako untuk pelaku pariwisata sebanyak itu. Iya. Nah, setelah itu juga kita dikirimi masker. Masker juga dikirimi sebanyak itu. Nah, jadi itu dari kementerian dari pusat yang langsung memberikan kita. Di samping itu ada juga bantuan untuk para pelaku UMKM di destinasi wisata. Nah, itu ada bantuan diberikan oleh kementerian juga. Nah, terus selanjutnya kalau kami di Dinas Pariwisata, jadi kami terus mensosialisasikan tentang COVID-19 ini, bagaimana kita berdamai, termasuk pada hari ini. Hari ini sedang ada pelatihan tata kelola homestay yang dilaksanakan di Kembang Kuning. Nah, di samping kita memberikan dia bagaimana mengelola homestaynya dengan baik, tapi juga bagaimana para pelaku pariwisata ini berdampingan dengan COVID tadi. Jadi seperti katanya Bung Padli tadi, kayak kolera itu, ya akhirnya sadarlah masyarakat kita salah satu cara mencegah kolera itu minum air yang dimasak. Nah, sekarang untuk mencegah COVID-19 ini, mari kita melaksanakan 4M. Ya, 4M seperti tadi itu, kita mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Artinya kalau memang tidak terpaksa, maka jangan kita ke sana. Nah, ini yang harus kita sosialisasikan terus, tapi yang paling utama adalah bagaimana kita memakai masker. Terus memakai masker, sehingga sekarang Pak Bupati sudah membuat kebijakan seluruh mobil dinas yang ada di Lombok Timur itu ada satgas COVID-19. Nah, jadi kami isi mobil itu. Kalau melihat masyarakat tidak pakai masker, maka harus diminta untuk pakai masker. Nah, kita meyakini seluruh masyarakat kita sudah punya masker sekarang. Jadi kalau tidak pakai, suruh pulang saja. Mungkin harus ada ketegasan pada waktunya nanti. Sekarang kalau lagi sosialisasi itu, nanti suatu saat akan ada ketegasan. Peraturan daerah yang sudah ditetapkan oleh provinsi itu bisa diterapkan. Masyarakat kita akan bakti sosial atau bayar denda. Jadi pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan, dan jaga jarak. Ini terus kami sosialisasikan lewat pelatihan-pelatihan yang kami lakukan yang memang sudah teranggarkan untuk tahun 2020 ini. Ya, itu dia ya, terkait tentang pencegahan COVID-19 ini di destinasi wisata kita. Ya, kemudian selanjutnya yaitu banyak sekali mungkin ya faktanya di lapangan dan sebagainya tentang penerapan protokol kesehatan ini. Tentunya tidak semua ya merata ya bisa menyadari pentingnya protokol kesehatan ini harus ditaati tentunya. Jadi ada yang taat, ada yang tidak tentunya. Pasti kita mendapati ya para pelaku pariwisata ataupun wisatawan yang tidak mengindahkan ya himbauan itu. Ya, jadi itu hal yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata ya. Kemudian ada sanksinya juga ya. Kemudian banyak sekali ya, sampai kalau tidak mau menerapkan protokol kesehatan, destinasi wisatanya akan ditutup ya. Ya. Jadi itu hal yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata ya sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini di Kabupaten Lombok Timur. Selama ini sejak penyebaran COVID-19 ini, adakah yang dilakukan ya orang terkena artinya tidak menjadi klaster baru ya di pariwisata ini? Apakah ada orang yang didapati? Mungkin ada di destinasi wisata yang menerapkan langsung rapid test. Apakah ada seperti itu, Pak Kadis? Ya, terima kasih. Jadi yang paling ramai dikunjungi oleh para wisatawan lokal kita yaitu Sembalun, termasuk pantai-pantai yang ada di selatan, Jombang dan lain-lain. Ya, karena dilaksanakan protokol yang ketat. Misalnya di Sembalun itu pada hari Sabtu dan hari Minggu itu kan dibatasi, dijaga, ada pembatasan. Bahkan di awal-awal kita membuka destinasi tanggal 20 ke atas itu, kita dari masyarakat kita yang merasa di zona merah itu kita batasi untuk datang. Itu di Kota Mataram dan Lombok Barat, tapi hanya untuk hari Sabtu dan hari Ahad. Sedangkan hari lain itu bebas, silakan. Jadi mereka bisa datang ke seluruh destinasi kita pada hari selain Ahad dan hari Sabtu. Nah, jadi alhamdulillah sampai saat ini seperti dibilang oleh Mas Padli tadi, Bung Padli tadi, belum ada klaster destinasi, tapi mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan terus tidak ada, dan kita tidak mendapatkan informasi dari gugus tugas kabupaten
bahwa si A ini tertularnya di destinasi Destinasi wisata. wisata, atau si A ini menularkan kepada di destinasi wisata. Nah, itulah tujuan kita membatasi dalam rangka untuk menghindari, mengantisipasi adanya OTG, orang yang tanpa gejala. Jadi orang karena dia imunnya tinggi, dia sudah kena ini. Tapi nanti kalau ketemu dengan yang imun rendah, dia bisa kena. Itu namanya OTG. Ini lebih berbahaya. Itulah tujuan ini, ya. kami pemerintah daerah itu membatasi orang naik ke Sembalun, membatasi orang Mobar, orang Kota Mataram untuk berkunjung ke sana pada hari Sabtu dan hari Ahad. Ya. Jadi untuk mengantisipasi supaya jangan terjadi klaster destinasi wisata. Kalau itu terjadi, maka langsung akan ditutup destinasinya. Nah, ini harus disadari oleh seluruh kita masyarakat Lombok Timur, para pelaku pariwisata. Ya, itu dia ya bincang-bincang kita pada sore hari ini, yaitu terkait tentang pencegahan COVID-19 di destinasi wisata khususnya Kabupaten Lombok Timur ya. Alhamdulillah ya, Bapak Kadis juga sudah menjelaskan panjang lebar tentang langkah-langkah ya dalam mencegah penyebaran COVID-19 di destinasi wisata kita. Begitu juga untuk ketua forum Pokdarwis juga sudah sedikit saja mungkin langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan melalui Dinas Pariwisata Lombok Timur adalah melakukan promosi. Iya, promosi. Bagaimana kita promosi supaya rasa sip tamu yang ke destinasi kita khususnya di Lombok Timur itu ada. Bagaimana caranya? Tentu nanti Bapak Kepala Dinas memikirkan bersama tim untuk melakukan promosi di masa pandemi ini. Ya, karena kita dari forum Pokdarwis Lombok Timur sudah melakukan antisipasi khususnya untuk tamu mancanegara, karena per April kita ada keep beberapa tamu yang kita kasih pilihan kemarin. Apakah pas dia lockdown di Lombok Timur, kita kasih pilihan apakah mereka mau tetap ditinggal di destinasi khususnya di Teteh Batu ini, ataukah kita fasilitasi untuk keluar dari sini. Tetapi alhamdulillah mereka katanya saya mau tetap tinggal di sini. Oke, kalau kamu tetap tinggal di sini, kami kasih kami fasilitasi, tetapi dengan konsekuensi. Nanti setelah masa pandemi ini berakhir, kewajiban Anda untuk mempromosikan destinasi yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Alhamdulillah ada 6 orang, satu dari Belanda, kemudian dari Inggris, dari Lithuania, kemudian dari Jerman, dan beberapa ada 6 orang yang kami yang kami mengucapkan terima kasih juga kepada pemerintah Kabupaten. Ya, sebelum kita tutup mungkin acara ini, mungkin ada pesan-pesan ya ataupun saran mungkin dari Bapak Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur kepada masyarakat kita ataupun kepada para pendengar dan sebagainya mungkin yang akan melakukan kunjungan wisata, mungkin ada saran-sarannya. Ya, terima kasih. Jadi kami dalam rangka mempromosikan, membuktikan bahwa destinasi pariwisata Lombok Timur adalah sudah sangat siap untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Kemarin pada hari Ahad tanggal 30 Agustus kita mengadakan lomba sepeda, yaitu Fun Race ya dan Run Trail. Jadi lomba sepeda dan lari pinggir gunung itu di Sembalun. Itu sepanjang dengan jalur lintasan 8,58 kilo. Nah, itu dalam rangka ulang tahun Kabupaten Lombok Timur yang ke-125. Nah, kita melaksanakan kegiatan itu dengan taat kepada protokol COVID-19. Jadi destinasi wisata Lombok Timur seluruhnya sudah siap untuk dikunjungi oleh masyarakat kita, tetapi dengan catatannya kita harus siap dengan menaati protokol kesehatan sebagaimana yang disarankan oleh Pak Bupati lewat iklan-iklan layanan masyarakat, termasuk yang sering diputar oleh Radio Cendekia Lombok 92 FM. Ya, kita harus menaati dan melaksanakan 3-4M itu. Mari kita rajin-rajin mencuci tangan, mari kita selalu memakai masker, mari kita menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Artinya apabila masyarakat kita datang ke destinasi, maka jangan lupa bawa maskernya, jangan lupa sering-sering cuci tangan. Karena nanti kalau Bapak Ibu tidak bawa masker, maka disuruh pulang atau harus beli di destinasi. Saya sudah bilang kepada para pengelola destinasi itu, siapkan maskernya di sana. Masyarakat harus beli, jangan dibagikan. Karena kalau dibagikan nanti dia jadi
ketularan deh itu, keenakan selalu nggak bawa itu, Iya. lupa dikasih, jangan, supaya dia bayar, sehingga itu menjadi pengingatnya untuk terlalu membawa. Jadi kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, mempersilakan seluruh masyarakat mari datang berkunjung ke destinasi wisata Lombok Timur, baik yang ada wisata alam, wisata budaya maupun wisata religi, dengan taat kepada protokol pencegahan COVID-19. Iya. Terima kasih. Mungkin dari Bung Fadli mungkin ada saran pesan yang ingin disampaikan. Jadi kepada kawan-kawan yang ada di destinasi wisata khususnya di Kabupaten Lombok Timur, mari kita lanjutkan program destinasi bisa yang dicanangkan oleh Kemenkrab bersama Dinas Pariwisata Lombok Timur, yaitu destinasi bisa itu bersih, indah, sehat dan aman. Sehat dan Jadi aman. insya Allah kalau ini kita jalankan, insya Allah destinasi wisata kita aman dari pandemi COVID-19. Terima kasih. Iya, terima kasih ya untuk narasumber kita yang sudah memberikan pesan atau saran kepada masyarakat kita yang ingin berkunjung ya. Artinya tentunya tidak ada larangan ya selama meskipun masih dalam pandemi COVID-19 ini, tidak ada larangan untuk berkunjung berwisata tentunya, tetapi tidak lepas dari protokol kesehatan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Ya, itu dia perbincangan kita pada kesempatan sore hari ini di Bincang-Bincang Gemilang dengan tema pencegahan COVID-19 di destinasi wisata, khususnya di Kabupaten Lombok Timur dan wisata lainnya. Ya, terima kasih kami ucapkan untuk narasumber kita, yaitu Dr. Haji Muhammad Mugni, SN MPDM.Com, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur. Ya, terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Kemudian kepada Ketua Forum Pokdarwis Kelompok Sadar Wisata yang terus juga mensosialisasikan ya sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pariwisata ya di Kabupaten Lombok Timur ini. Terima kasih. Sampai di sini mungkin perbincangan kita pada kesempatan sore hari ini. Mungkin ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat para pendengar di mana saja berada yang sudah mengikuti acara kita sampai saat sekarang ini. Saatnya Bos Kece undur diri dari ruang dengar semua jari dengan ucapan Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.